Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap ibu hamil. Sebelum itu, saya akan memberitahukan tujuan dari pemeriksaan fisik terhadap ibu hamil. Yaitu yang pertama untuk mengetahui keadaan umum ibu, kemudian tingkat kesadaran ibu, status gizi ibu, dan untuk mengetahui apakah ada kelainan di dalam bentuk tubuh ibu. Sebelum itu juga saya akan memberitahukan 4 teknik dari pemeriksaan fisik ibu hamil. Yang pertama yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Baiklah, sebelum kita memulai, kita juga perlu menyiapkan ruangan untuk menjaga privasi pasien, kemudian menyiapkan alat untuk memulai pemeriksaan. Baiklah, sebelum kita memulai pemeriksaan, kita akan melakukan teknik konseling terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui apa keluhan-keluhan yang terjadi pada si ibu. Baiklah, kemudian kita akan memulai teknik konselingnya terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Oh ya Bu, perkenalkan nama saya Bidan Vina, saya bertugas di Polindes ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Oh, ada. Apa Bu? Di sini saya ingin memeriksa kandungan saya. Cuma itu aja Bu. Baiklah Bu, sebelum kita melanjutkan, apakah Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu Bu? Iya. Baiklah Bu, apakah Ibu merasakan ada tanda-tanda bahaya dalam kehamilan Ibu? Atau kelainan kayak seperti kelainan kayak pusing gitu Ya. ada? Apa aja Bu? Rasa mual, nafsu makan kurang, dan kepala merasa Pusing ya Bu. Emang Bu ini emang udah hormonnya ya Bu, karena Ibu mungkin cara untuk mengatasinya itu Ibu harus meminum teh di pagi hari dengan biskuit ya Bu, dengan yang kering-kering untuk menghilangkan rasa mual muntahnya Bu. Terus Ibu juga harus tetap makan supaya gizi Ibu naik ya Bu. Ibu harus makan sedikit-sedikit tapi sering, tapi Ibu hindari makanan yang banyak lemak, yang berkolesterol ya Bu. Baiklah Bu, sebelumnya saya akan mengkaji dulu data-data Ibu sebelum kita melanjutkan ya Bu. Oh iya, nama Ibu siapa? apa? Alamat Ibu? Sigur. Agama Islam pasti ya Bu. Pekerjaan Ibu? Sebagai rumah tangga. Rumah tangga. Terus mohon maaf Bu, pendidikan terakhir Ibu apa ya? S1. S1 apa Bu? Perawat. Perawat ya. Terus Bu, nomor telepon Ibu berapa? 013. Mohon maaf Bu ya, Ibu menikah udah berapa lama kalau boleh tahu Bu? 1. 1 tahun. 1 tahun. Kalau bahasa yang digunakan Ibu di rumah itu bahasa apa Bu? Indonesia. Indonesia. Mohon maaf Bu ya, Ibu merokok atau tidak? Tidak. Tidak. Kemudian dukungan dari keluarga Ibu selama kehamilan ini gimana Bu? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Kalau status kesehatan suaminya itu gimana Bu? Dia merokok atau tidak? Tidak. Tidak ya. Ibu pernah imunisasi tes swab enggak? Pernah. Berapa kali? 1. 1 kali. Terus Ibu pekerjaan sehari-hari itu apa? Sebagai perawatan. Perawat. Terus Bu nih, dalam keluarga Ibu yang biasanya ngambil keputusan itu siapa Bu? Suami. Mohon maaf Bu ya, Ibu selama kehamilan ini Ibu melakukan hubungan berapa kali dalam satu minggu Bu? 2 kali. Terus Bu ya,
Baiklah Bu, kalau boleh tahu, mohon maaf ya Bu, kalau boleh tahu Ibu pernah nggak ngalamin diare lebih dari 1 bulan Bu? Tidak pernah. Kemudian saya mohon maaf ya Bu, Ibu pernah mengalami operasi nggak? Tidak pernah sama sekali ya Bu. Kalau Ibu transfusi darah Ibu pernah nggak? Tidak pernah. Kemudian Bu nih, kayak kehamilan ektopik sebelumnya Ibu pernah kehamilan? Tidak pernah ya. Kemudian Ibu ingat nggak hari pertama haid Ibu? Ingat tanggal berapa? Tanggal 2 bulan 5 oke. Kemudian Ibu pada saat mens, Ibu sering nggak ngalamin pusing sampai kayak pingsan gitu di seminar gitu Bu? Tidak. Oke. Kemudian Bu kita datang periksa tanggal 4 kan? Kemudian berarti usia kehamilan Ibu baru 24 minggu ya Bu ya? Ya. Berarti kalau boleh tahu Bu, Ibu sering minum obat-obatan kayak jamu atau obat-obat yang lain Bu? Tidak sering. Kalau dalam kehamilan ini Ibu sering nggak sih mengalami kekhawatiran khusus gitu Bu? Tidak ada. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke fase pemeriksaan terhadap ibu hamil, yaitu yang dimana yang pertama kita akan memulai dari mengukur tinggi badan, berat badan, kemudian tanda-tanda vital, sampai dengan kita akan memeriksa sampai dengan ujung kaki. Baiklah, saya akan memulai mengukur dari tinggi badan ibu. 150. Kemudian Bu, Ibu ukur berat badan Ibu. Baiklah Bu, saya akan memeriksa keadaan Ibu dari mulai dari ujung kepala Ibu sampai dengan ujung kaki Ibu. Apakah Ibu tidak keberatan? Jadi, sebelum itu jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian Ibu silahkan untuk mengosongkan kandung kemih Ibu terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam pemeriksaan. Sebelumnya Bu, kita mulai, apakah ada dari anggota atau keluarga Ibu, suami Ibu yang ingin mendampingi Ibu saat pemeriksaan nanti? Tidak. Bu, permisi ya, saya akan melakukan pemeriksaan dari mengukur tensi Ibu ya, dan suhu Ibu. Mohon maaf Bu. Sebelum itu saya akan memeriksa tensi Ibu ya Bu. Oke. Siap Bu. Tensi Ibu normal ya Bu. Tensi Ibu 120 per 80 ya Bu. Kemudian
nadi ibu normal dan pernapasan ibu juga normal ya. Mohon maaf ya Bu, saya akan mulai dari memeriksa rambut ibu terlebih dahulu ya Bu. Permisi ya Bu, saya akan memeriksa keadaan rambut ibu. Oke, keadaan rambut ibu bersih, tidak ada ketumbe ataupun infeksi pada kulit ibu ya. Kemudian saya akan memeriksa bagian wajah ibu apakah hodim atau tidak ya Bu. Tidak ada terjadi odim ya Bu ya. Bu, saya akan melihat bagian kolor permisi ya Bu. Kemudian ibu ada patas. Bersama patas Bu. Coba ada bau. Keadaan mata, kelopak mata ibu normal, dengan sklera ibu juga tidak ada kelainan seperti kuning ya. Mata ibu normal ya Bu. Kemudian saya akan memeriksa bagian mulut ibu. Apakah ibu bisa buka mulutnya Bu? Buka Bu. Keadaan pada mulut ibu normal, tidak kering dan pecah-pecah. Lidah ibu juga tidak pucat ya Bu. Kemudian gigi ibu juga normal, tidak ada yang rusak ya Bu. Kemudian saya akan memeriksa bagian kelenjar, bagian leher ibu, yaitu memeriksa keadaan apakah ada pembesaran Bu ya. Kemudian baiklah Bu, pada pemeriksaan leher Bu tidak ada bagian pembesaran ya Bu ya. Tidak ada pembesaran Ibu. Leher ibu juga normal ya Bu. Baiklah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada payudara, yang dimana kita akan menggunakan dua cara, yaitu dua teknik, yaitu dengan cara inspeksi dan palpasi. Kita juga jangan lupa untuk menjaga privasi pasien. Kita akan memulai dari yang terjauh dulu, yaitu dari sini. Baiklah, kita akan melakukan palpasi terhadap payudara ibu seperti ini. Sampai dengan areola, kemudian kita tarik seperti ini, kemudian kita pencet apakah ada keluar kolesterum atau tidak. Baiklah, setelah kita sudah selesai di bagian, kita akan pindah ke bagian yang sebelahnya lagi, yaitu seperti ini. Kita palpasi sampai dengan areolanya, kemudian kita tarik seperti ini. Apakah ada benjolan kelainan pada areola, kemudian kita pencet untuk melihat apakah ada keluar kolesterum atau tidak. Setelah selesai pemeriksaan, kita harus menutup kembali baju pasien untuk menjaga privasi pasien. Kemudian menjelaskan hasil dari pemeriksaan kepada pasien. Kita juga memeriksa payudara kita sendiri dengan cara seperti tangan kanan menuju belakang kepala, kemudian kita palpasi seperti yang tadi. Oke, kemudian seperti itu. Ibu, mohon maaf, saya akan meriksa bagian tangan ibu ya Bu. Coba ibu menggenggam. Apakah ada rasa nyeri pada saat ibu menggenggam? Tidak. Tidak ada ya Bu. Baiklah Bu, buka ya. Saya akan melihat apakah terjadi odim atau tidak ya Bu. Tangan ibu normal, tidak ada terjadi odim pada tangan ibu. Kemudian pada telapak tangan ibu juga. Baiklah, coba ibu apakah ada terjadi odim ataupun ada kelainan pada tulang punggung ibu ya Bu. Permisi Bu. Oke, punggung ibu normal ya Bu.
Sedikit pada punggung ibu udah agak memulai seperti skoliosis ya Bu. Baiklah Bu, sekarang kita mulai untuk memeriksa bagian abdomen ibu ya, supaya kita bisa mengetahui letak janin ibu ya. Sebelum itu Bu, ibu sudah mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu Bu. Baiklah. Kemudian sebelum kita memulai, kita harus tetap menjaga privasi pasien. Kemudian kita menyiapkan alat di samping pasien. Setelah itu jangan lupa untuk mencuci tangan. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu, yang dimana kita akan melihat bentuk dan ukuran dari janin, kemudian apakah ada bekas luka operasi atau tidak. Kemudian ada tanda kehamilan seperti garis gravidarum. Kemudian adakah penglihatan apakah janin sudah bisa bergerak atau tidak. Kemudian leopard pertama ini untuk mengetahui usia kehamilan ibu. Kemudian kita jongkokkan, taruh bantal di bawah kaki siku ibu ya, kemudian ditekuk. Setelah itu jangan lupa untuk menggosokkan kedua tangan, kemudian kita tekan bagian uterus sampai kita memperoleh tinggi pulus uterus. Kemudian kita ukur dengan Medline-nya dengan cara terbalik, biar lebih mudah untuk mengukur. Kemudian tinggi pulus uteri ya ibu yaitu 26 cm. Kemudian ini kita sambil meraba bagian apa yang berada di fundus uteri. Jika besar, lunak, kemudian tidak melenting, berarti ini bokong di atas TFU. Report kedua yaitu untuk mengetahui bagian apa yang berada di punggung, yang punggung janin yang berada di bawah atau di kiri, yaitu kita menekan bagian sini, bukan berarti kita mendorong. Kemudian yang tangan kanan kita meraba seperti ini. Jika memanjang kemudian keras, berarti ini punggung. Berarti jika teraba bagian kecil terus lunak, berarti ini disebut dengan ekstrimitasi. Baiklah, kita kembali bagian sini. Oke. Kemudian kita bisa membandingkan dengan sebelah kiri atau kanan. Kemudian kita akan masuk ke leopard 3, yaitu untuk mengetahui bagian apa yang berada di bawah atau presentasi apa yang berada di bawah. Baiklah, kita tengahkan dulu. Seperti ini. Kemudian tangan kanan merasakan presentasi apa. Jika terpegang bulat, keras, melenting, berarti ini merupakan bagian kepala. Kemudian kita bisa menggoyangkan seperti ini. Masih tergoyang, berarti janin belum masuk pintu atas panggul. Kemudian jika tidak bisa digoyangkan, berarti janin. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan DJJ, yaitu petoskop. Kita taruh untuk mendengarkan denyut jantung janin. Kemudian seperti ini kita tekan sambil kita melihat nadi ibu.
kita mulai yang pertama, 5 detik pertama, 5 detik pertama. Kemudian yang kedua, 5 detik kedua sambil menghitung. Kemudian istirahat. Kemudian yang keempat, 5 detik ketiga, dihitung kembali DJJ-nya. Kemudian 5 detik keempat, istirahat. Kemudian dihitung kembali pada 5 detik kelima. Setelah itu kita jumlahkan, kemudian dikalikan dengan 4. Dari hasil pemeriksaan tidak ada terjadi komplikasi ataupun rujukan pas ibu persalinan nanti ya. Kemudian besok ibu juga harus polindes ini ya Bu ya. Ibu besok datang tanggal 10 ya Bu ya, untuk memeriksa kembali. Kemudian untuk memiliki kemajuan, yaitu denyut jantungnya udah semakin terasa ya Bu ya, udah meningkat. Kemudian ibu dan janin juga sehat, tidak ada kelainan apapun ya Bu. Baik Bu, jika besok ibu datang ke polindes kami lagi, saya harapkan ibu tidak datang sendiri ya Bu ya. Ibu harus bersama keluarga ataupun suami ibu ya Bu ya. Kemudian sebelumnya apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya Bu. Baiklah Bu, jika nanti ibu merasakan ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan ibu ini, segera untuk pergi ke dokter ataupun bidan, segera memeriksa keadaan ibu ya Bu ya. Karena kita sangat perlu untuk menjaga janinnya Bu ya. Kemudian sebelumnya Bu, ini ada kartu kunjungan ibu. Baiklah Bu, sebelumnya terima kasih sudah berkunjung ke polindes kami. Mohon maaf Bu ya kalau ada kesalahpahaman atau apa ya Bu ya. Ya. Baik, ya udah Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama.